Salam, oras marita saluna. Mari kita muji Tuhan dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kudus, 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 Di dalam nama Allah Bapa dan nama Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari memuji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian hukum Tuhan.
Mari kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahat kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan atau epistel pada minggu ini, yang tertulis dari Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yang kita baca secara responsoria. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timoteus saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus.
karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Saudara-saudara, sejenak kita dengarkan warta kita minggu ini. Warta umum. Berita nikah. Berita kedua. Akan menerima berkat nikah Hermanto Simanjuntak, putra Bapak A. Simanjuntak almarhum, Ibu S. Boru Panjaitan, alamat Jalan Kartika Sari Rumbai, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Novalia Lolita Hotmaida Boru Manurung, putri Bapak Sintua Nelson Manurung, almarhum, Ibu Melva Boru Sianipar, alamat Jalan Riau, Gang Dame, nomor 13, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Jumat 15 Juli 2022 di HKBP Sihorbo, Resort Sihorbo, Barus. Berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Carlos Matius Silitonga, putra Bapak Insinyur H. Silitonga, Ibu I. Boru Samosir SKM, alamat Jalan Alpukat 3, nomor 10, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Winela Pasya Kandariski Boru Sitorus, putri Bapak Jakwin Parlin Sitorus, Ibu Marcella Anastasia Roti, alamat Jalan Gang Dieng F351 Sorowako, Jemaat POUK Sorowako, wilayah Lawewu Bawah, pemberkatan Sabtu 16 Juli 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 10 WIB bertempat di ruang konseling. 2. Jemaat pindah mulai minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Tumbur Simanjunta, Ibu Ermawati Boru Gultom beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri dari Jalan Budi Utomo, Gang Flora, nomor 9F, Sektor Labu Baru Timur, pindah ke HKBP Sungai Sibam, Resort Sukajadi. 3. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Minggu hari ini 10 Juli 2022 Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM, Pendeta Resort dan Sintua JHD Siregar melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 8.30 WIB. Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di HKBP Pembatuan pukul 10 WIB. Pendeta Rita H. Simanjunta STH dan Sintua Dr. Andus AG Munte melayani di HKBP Pandau Permai pukul 9 WIB. Pendeta Maston BS Hutasoid STH melayani di HKBP Jalan Segar pukul 10.30 WIB. Bible Pro Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Guru Darmot Sitompul melayani di HKBP Pandau Permai pukul 11 WIB. Diakones Ruslina Hutapea melayani di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Pengkhotbah di HKBP Pekanbaru pukul 7 WIB Pendeta Luxia Boru Manik STH, pimpinan Jemaat HKBP Pandau Permai. Pukul 9 WIB Pendeta Linda Sibarani STH, pimpinan Jemaat HKBP Jalan Segar dan Sintua M. Manurung. Pukul 17 WIB Pendeta Bakti J. Situmorang MTH, pimpinan Jemaat HKBP Harapan Jaya. 2. Kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022
yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 atau Batita sampai dengan Balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Minggu 17 Juli 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3 atau kelas 3 SD sampai dengan SMP. Kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka. 1. Latihan karate dimulai pukul 15 WIB bertempat di Sopo Nametmet. Kegiatan ini dapat diikuti oleh anak-anak sekolah minggu mulai kelas 2 SD sampai dengan SMP. 3. Lansia. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. 4. Kebaktian doa sektor di gereja. Rabu tanggal 13 Juli 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. 5. Penabisan penatua. Minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022 pukul 11 WIB diadakan acara kebaktian penabisan penatua HKBP Pekanbaru sebanyak 3 orang. 1. Nyonya IM Samosir, calon Sintua Sri Sulastri Herawati Boru Simanjuntak dari sektor Pekanbaru Tonga. 2. Calon Sintua Lauren Gurning SE, Ibu Boru Sinurat dari sektor Pengayoman. 3. Calon Sintua Dokterandus Rihman Pinandang Silitonga, Ibu Boru Aritonang dari sektor Bambu Kuning Tenayan. Kata sambutan mewakili jemaat, Bapak Muller Tampubolon SH dan dari Parhalado Sintua Dr. M. Tampubolon. Setelah acara penabisan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Sopo Godang HKBP Pekanbaru. Kuria mengundang semua Parhalado dan jemaat mewakili sektor Pekanbaru Tonga, Pengayoman, dan Bambu Kuning Tenayan masing-masing 5 keluarga. 6. Tukar pengkhotbah seresort HKBP dan persembahan untuk resort HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022 tukar pengkhotbah seresort HKBP Pekanbaru dan mengumpulkan persembahan kedua ke depan untuk operasional HKBP Resort Pekanbaru melalui amplop. 7. Peneguhan CD. Minggu 17 Juli 2022 pukul 11 WIB akan diadakan acara peneguhan CD 2 orang anak jemaat gereja kita. 8. Baptisan Kudus. Minggu tanggal 24 Juli 2022 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Belajar pada hari Senin 18 Juli 2022 pukul 15 WIB, tempat di gereja. Jemaat yang anaknya ikut baptisan kudus dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. 9. PHD Ina Gabungan. Rabu tanggal 13 Juli 2022 diadakan PHD Ina Gabungan dimulai pukul 15 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran Ina Huria untuk mengikuti PHD tersebut. 10. Persembahan pemeliharaan dan pembangunan. Minggu tanggal 17 Juli 2022, persembahan kedua kita antar ke depan melalui amplop untuk pemeliharaan dan pembangunan. 11. Perjamuan Kudus. Selasa tanggal 5 Juli 2022 telah menerima perjamuan kudus Bapak Mulia Siregar, Ibu Rita Boru Situmorang dari sektor Labu Baru Barat. 12.
Kegiatan Tahun Kesehatian HKBP Distrik 22 Riau, Regional 1, Seksi Olahraga Pertandingan Bola Voli. Jadwal dan hasil pertandingan bola voli AMA dapat kita lihat di warta kita. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Ulangan pasal 30 mulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Kehidupan
atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada saat Musa mengulangi lagi mengingatkan bangsa Israel, mereka sudah hampir tiba di tanah Kanaan. Sebentar lagi atau tidak lama lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Tapi kita tahu bahwa Musa sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk boleh masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya memandang tanah Kanaan dari bukit Sinai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah perlu Musa mengingatkan, mengulangi lagi, mengingat kembali, mengingatkan bangsa Israel untuk selalu dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Karena Musa sangat mengenal karakter bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, jo and ju, ya, jogal dan jugul. Sebentar mereka mengatakan, iya, kami setia kepada Tuhan. Tapi sebentar lagi ketika ada godaan sedikit aja, mereka lapar aja sedikit, atau kena panas sedikit, atau menderita sedikit, mereka sudah lagi mengingkari janji mereka. Karena itu perlu diulangi Musa lagi, makanya nats ini katakan ulangan. Diulangi lagi kepada bangsa itu, supaya mereka benar-benar melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkannya. Dan Musa juga memberi pilihan kepada bangsa itu. Karena hidup kita memang adalah pilihan. Musa memperhadapkan bangsa itu kepada kehidupan atau kematian. Jika mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan, maka mereka akan beruntung. Tetapi jika mereka tidak mau peduli dengan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka mereka akan mendapat kutukan. Dan bahkan pilihan mereka ini bukan hanya menyangkut diri mereka pribadi, tetapi menyangkut keturunan mereka di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka Musa mengatakan perintah, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tuhan tahu hukum Tuhan, hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh bangsa itu. Tidak terlalu dibutuhkan manusia yang seperti malaikat, tapi manusia biasa pun bisa melakukan firman Tuhan itu, hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Maka Musa mengatakan tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh, tidak di langit, sehingga butuh pesawat ulang-alik untuk membawa firman itu dari langit ke bumi, tapi dekat di hati mereka dan tidak di seberang laut. Walaupun sering kita mendengar, ya, kalau orang yang sedang jatuh cinta,
laut pun akan kuseberangi katanya, gunung pun akan kudaki. Kalau orang-orang tua dulu mersulu-sulu bitang katanya karena berumah ada lampu, mersulu-sulu bitang merdalan di naholom, lau madapot toko itu katanya. Kalau menjumpai kekasihnya, biarpun gelap di seberang laut pun, gunung yang tinggi, gempa, ombak yang dahsyat, tidak masalah. Yang penting bisa bertemu dengan kamu, oh kekasihku, katanya. Dan Tuhan mengingatkan itu kepada Musa, mengingatkan itu kepada bangsa Israel, tidak di seberang laut firman itu, tidak jauh di langit, tidak butuh biaya untuk bisa mengetahui firman Tuhan, tapi sudah diberikan Tuhan kepada Musa, dan itu sudah diajarkan berulang kali kepada bangsa Israel. Firman itu ada di mulutmu dan di dalam hatimu, kata Musa kepada bangsa itu, untuk kamu lakukan. Ada, Tuhan itu ada di sini, ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu, sangat dekat. Bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa, hanya sebatas mulut dengan telinga. Itulah kedekatan kita dengan Tuhan. Maka Gus Dur dulu mengatakan, orang yang paling dekat kepada Tuhannya adalah orang Kristen katanya ya. Kalau agama Hindu, masih ada jarak. Kalau agama kita katanya masih pakai mikrofon, bahkan corongnya banyak. Tapi agama Kristen memanggil Allah mereka Bapa yang sangat dekat. Walaupun di tengah-tengah kita banyak sekali Bapa yang tidak dekat dengan anak-anaknya ya, karena kesibukan pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga diingatkan pada saat ini sebagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel, supaya kita ketika mendengarkan firman Tuhan jangan mengeraskan hati kita, jangan kita pertahankan jo and ju itu, jogal dan jugul, tapi kita buka hati kita, karena firman Tuhan berfungsi sebagai filter, penyaring menghadapi tantangan-tantangan zaman yang sangat luar biasa bahayanya pada saat ini. Firman Tuhan juga yang menguatkan anak-anak kita, para remaja Naposo Bulung, menghadapi godaan-godaan yang ada pada saat ini. Dan firman Tuhan tidak jauh, kita bisa mengaksesnya ya. Setiap hari di perjalanan, ketika kita sedang santai, ada di handphone kita, sudah ada, sudah sangat dekat firman Tuhan itu. Karena itu tidak ada lagi alasan tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan, saya tidak tahu firman Tuhan. Bukan tidak ada, bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau. Itu juga yang diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel, supaya mereka mau melakukan firman Tuhan dan bergaul akrab dengan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu jangan kita pikirkan yang jauh-jauh dulu, yang hebat-hebat dulu. Melakukan firman Tuhan, mari kita melakukan dari hal-hal yang sederhana. Epistel tadi sudah ada mengajarkan kita melakukan firman Tuhan itu seperti apa jemaat Kolose. Kenapa Paulus sangat bersuka cita mendengar berita jemaat Kolose? Karena jemaat Kolose menunjukkan buah-buah firman Tuhan, buah-buah kasih, persekutuan yang damai, hasadaun di tengah-tengah nikuria, keakraban di tengah-tengah keluarga. Ini juga melakukan firman Tuhan. Dan juga dikatakan kalau kita baca Kolose tadi, epistel kita itu pasal 1 ayat 11 bagian terakhir, yang sangat Paulus sukacitakan adalah ketekunan
jemaat itu. Kesabaran jemaat itu. Dalam hal mengucap syukur dalam jemaat itu. Sukacita yang mereka tebarkan dalam hidup mereka. Ini sangat sederhana. Ini tidak jauh dari kita. Ini ada, bisa kita lakukan. Tidak menunggu harus seperti malaikat dulu. Olah suruh-suruh dona boy mangulahoni. Nah, mungkinlah kita bisa melakukan firman Tuhan itu dari hal-hal sederhana. Dikatakan tadi ketekunan. Ketika kita menghadapi masalah, dan masalah ini kadang-kadang bertubi-tubi ya, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain, ditambah lagi masalah yang lain. Masalah dengan tetangga belum selesai, datang lagi dari masalah anak, datang lagi masalah dari suami atau istri, datang lagi masalah dari namboru atau tulang dan lain sebagainya. Supaya kita menghadapi ini dengan ketekunan, artinya terus-menerus berdoa, terus-menerus menghadapi itu, tidak mudah mendele atau putus asa. Ini melakukan firman Tuhan. Dikatakan juga tadi sabar, merlebas niroha, hati seluas samudra. Kalau orang tua yang memiliki banyak anak, 5 anaknya, 5 lah karakter sifat yang harus dia hadapi. Dia harus merlebas niroha, ya. Dia harus sabar menghadapi ini dengan 5 karakter itu dan tanpa membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Banyak orang tua yang membuat anaknya berantem ya, dibanding-bandingkannya. Ketika adiknya enggak ada, baru dipujinya abangnya. Ketika abangnya enggak ada, dipujinya adiknya. Artinya abangnya dengan adiknya di belakang layar mereka bersaing, tapi bersaing tidak sehat. Saling mengonggop ya, kapan silap, aku kasih tahu nanti kesalahanmu. Dan itu terbuka di Facebook ya, menjelek-jelekkan, awas kau katanya, aku kasih tahu ada rahasiamu lagi. Dan lain sebagainya, sabar. Bagaimana juga kita merlebas niroha di tengah-tengah punguan-punguan marga. Dan ada saya lihat, saya dengar di Pekanbaru ini banyak sekali punguan marga yang terbagi-bagi ya. Bukan karena horong-horong 1, horong 2, tapi karena ada tadi di sana ketidaksabaran, tidak ada memaafkan di sana. Karena itulah firman Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, ketika kita harus mengampuni orang lain, kita harus bisa melakukan itu, karena itulah firman Tuhan. Jadi tidak langsung, pokoknya nggak setuju, pecah, bagi 2, kaspe bagi 2 katanya. Kemudian apa lagi? Bersyukur, mengucap syukur. Ini firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi ada pernah saya dengar seorang istri ya, binere ngamat tani halak katanya, inama burjuna, madalani torus, songonon torus, begini, yang baik-baiknya. Dia tidak tahu proses yang dijalani keluarga itu, hingga sampai seperti itu. Songonina ngamat tai, binere nginat tani halak katanya kan. Jadi tidak tahu, hanya di luar aja mereka di Facebook, inama ate mesrana. Mereka butuh pengakuan dari orang lain tentang kemesraan keluarga mereka. Tetapi mereka sebenarnya yang tidak tahu, ketika wajah istrinya biru-biru, itu karena ditonjok suaminya ketika salah ya. Jadi dia, orang nanya, kenapa pipimu biru? Oh ini lagi perawatan. Padahal karena ditonjok ya, tapi di luar tadi kita melihat kemesraan yang luar biasa. Ya, jangan banding-bandingkan, kita nggak tahu di dalam itu. Tapi bagaimana perasaan kita, bagaimana suasana keluarga kita, bagaimana juga suasana huria kita. Mengucap syukurlah maka kita akan berbahagia. Dikatakan juga di Huria Kolose itu ada sukacita. Ini buah Roh Kudus ini. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 22, salah satu buah roh adalah sukacita, lasni roha. Bagaimana aku bersukacita? Ini anak-anak mau sekolah ini,
belum masuk Jona. Nah ini ya sekarang. Kita bermasalah sekarang dengan Jona ini. Kita ingin kembali ke masa dulu. Biarlah, kita bilang kan, biarlah anak-anak kita sesuai dengan pengetahuannya, nilainya, diterima di sekolah tertentu. Ini Jona, kita 200 meter tidak masuk. Yang jauh masuk. Jadi kita sering kehilangan sukacita kita. Begitu juga yang masuk perguruan tinggi. Sudah ranking anaknya tapi nggak lulus. Banyak yang membuat kita tidak bersukacita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan apapun yang kita alami, mengucap syukurlah senantiasa dan bersukacitalah. Karena ketika kita tidak diterima di salah satu sekolah atau perguruan tinggi, berarti Tuhan menginginkan kita ada di tempat lain yang lebih baik lagi. Amin. Ya, remaja Naposo ya. Ada memang sekolah-sekolah favorit. Tapi jika tidak masuk sekolah favorit, mari jadikan sekolahmu yang kata orang tidak favorit. Jadikanlah sekolahmu itu favorit. Amin. Iya. Begitu. Jadi jangan hanya ke sana sampai Mangwangi berapa puluh juta pun dikasih. Kita buat sekolah kita favorit. Sehingga nanti orang-orang akan melihat, melirik itu. Dan kita lihat apa ukuran sekolah favorit. Ya ketika siswa-siswanya banyak masuk perguruan tinggi negeri dan masuk tanpa tes. Nah itu. Jadikan sekolahmu seperti itu. Supaya semuanya sekolah itu favorit. Karena ada orang-orang Kristen di sana. Ada orang-orang yang telah melakukan firman Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mengasihi orang lain, bersyukur dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan itu telah menjadi daging. Firman Tuhan itu dia telah menjelma di dalam Yesus Kristus. Gabe daging mahatai dalam Yohanes pasal 1. Firman Tuhan itu, Logos itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Dia yang telah datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah Immanuel. Dia ada di hati kita. Dia ada tinggal bersama-sama dengan kita. Allah itu tidak lagi jauh. Tapi Allah kita adalah Allah yang dekat dengan kita. Di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Bahwa Allah kita itu adalah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan itu tidaklah seperti pemahaman saya zaman dulu. Kalau datang hujan tidak lari, apalagi kalau sintua ya, apalagi pendeta. Jadi dia harus berjalan slow aja, biarpun hujan, badai ya. Kemudian ngomong harus lembut. Jadi waktu saya masuk perguruan tinggi dulu STT HKBP, ngomongan saya pun yang keras-keras dulu saya rubah karena saya sudah dipenuhi Roh Kudus perasaan saya. Saya akan menjalankan firman Tuhan di sini, maka saya buat suara saya lembut. Ternyata datang abang-abang menyambut, "Hai, kamu kenapa lambat-lambat? Suaramu lembut kali, keraskan suaramu." Ternyata bukan dari suara menandakan kita telah melakukan firman Tuhan, ya. Tetapi dari yang kita mendengar firman Tuhan itu, kita juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita. Ada hukum Taurat yang menjadi cermin bagi kita. Kita bercermin dari hukum Taurat itu. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menyayangi orang tua kita? Apakah kita tidak lagi berusaha untuk mencuri atau korupsi dan lain sebagainya? Apakah kita tidak menginginkan milik orang lain, titah ke-10? Apakah kita tidak menggosipi, titah ke-9? Kita bisa berkaca kepada hukum Taurat itu, apakah kita sudah menjalankan firman Tuhan? Karena itu Tuhan juga memilihkan kepada kita kehidupan atau kematian saat ini. Jika kita melakukan firman Tuhan,
maka Tuhan akan memberi kehidupan kepada kita dan juga kepada keturunan kita. Tapi jika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka sebaliknya yang akan kita terima, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu pasti kita semua ingin supaya kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang diberkati, orang-orang yang turut di dalam kerajaan Allah. Mari dengan sederhana dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, mari kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur di minggu hari ini atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga tantangan apapun yang kami hadapi, kami boleh melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan ingin kami melakukan firman-Mu dari hal kecil, dari hal sederhana, dari ketekunan kami, dari kesabaran kami, dan dari hati yang bersyukur dan bersukacita. Ketika kami mampu senyum bagi orang-orang yang bermasalah, maka mereka juga mendapatkan sukacita melalui senyuman kami. Itulah hal sederhana yang masih bisa kami lakukan ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu ketika saudara-saudara kami juga membutuhkan pertolongan kami, sehingga mereka boleh mengenal Engkau melalui kasih yang kami tebarkan. Kuatkanlah seluruh jemaat-Mu melakukan firman-Mu. Firman-Mu inilah menjadi pelindung kekuatan kami menghadapi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu dari kecil sampai tua. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan apa yang mereka cita-citakan dan harapkan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Angkat sakit penyakit mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera di hati mereka. Apapun yang kami harapkan yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena Tuhan anugerahkan buat kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan yang berikut. Dengan sukacita kita memberi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.